Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Mungkin banyak umat Islam yang bertanya, siapa sesungguhnya Uzair yang dimaksud? Seorang nabi kah ia? Apa keistimewaannya dan bagaimana kisahnya di dalam Al-Quran? Pernyataan di atas sangat lumrah karena memang tak banyak penulis sejarah Islam menuliskan sejarah Islam yang menuliskan kisahnya. Bahkan banyak ulama yang meragukan kenabian dan kerasulannya, sebab tak disebutkan secara jelas mengenai kenabian maupun kerasulannya itu. Namun ada juga sekelompok ulama yang menganggapnya sebagai seorang nabi. Sebagaimana dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan jumlah nabi itu sebanyak 124.000 orang dan jumlah rasul sebanyak 313 orang. Lihat penjelasan Nabi dan Rasul ini dalam Aqidah Al-Awam karya Syekh Ahmad Marzuki dan Nur Az-Zalam Syarh Aqidah Al-Awam karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Siapakah Uzair? Orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan, sebagaimana orang Nasrani menganggap Isa. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Quran Surat At-Taubah ayat 30. Ibnu Katsir menambahkan, pendapat yang masyhur menyatakan Uzair adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Ia hidup pada masa antara Daud dan Sulaiman, juga antara Zakaria dan Yahya. Ketika itu di tengah-tengah Bani Israel tidak ada seorang pun yang hafal Taurat. Lalu Allah memberi ilham padanya untuk menghafal Taurat dan mengajarkannya pada Bani Israel. Mengenai nama lengkapnya, para ulama berselisih pendapat. Abu Al-Qasim bin Asakir menyatakan ia adalah Uzair bin Jarwah. Ada pula yang menyatakan ia adalah putranya Suraik bin Iddi bin Ayub bin Darzana bin Uri bin Taki bin Usbu bin Fanash bin Al-Azir bin Harun bin Imran. Sebagian lainnya menyatakan ia adalah Uzair bin Sarukha. Disebutkan dalam sebuah atsar bahwa kuburnya berada di Damaskus. Baitul Muqaddas. Dikisahkan pada suatu hari, Uzair sedang melintas di sebuah negeri yang porak-poranda. Pendapat yang masyhur mengatakan negeri yang dilintasi itu adalah Baitul Muqaddas, Palestina. Yang melintasinya setelah negeri itu dulunya dihancurkan oleh Bukhtun Nasir. Penduduknya juga terbunuh sehingga negeri itu tampak sepi. Uzair melintasi bangunan-bangunan yang telah roboh. Ia berhenti sambil merenungkan mengapa kondisi itu bisa terjadi, padahal sebelumnya ramai. Bagaimana Allah akan menghidupkan kampung itu setelah ia mati? Hal itu diucapkannya setelah ia melihat kehancuran kampung yang dahsyat. Kemudian Allah mematikannya selama 100 tahun. Allah menghidupkannya kembali. Pertama adalah matanya agar ia bisa melihat. Berikutnya adalah anggota badannya. Ketika ia terbangun, Allah bertanya kepadanya melalui perantara malaikat. Berapa lama kamu tinggal? Ia menjawab, 1 atau setengah hari. Karena ketika ia merasa tertidur waktunya siang hari dan ketika bangkit juga pada siang hari. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, ia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Kembali ke kampung. Setelah yakin akan kekuasaan Allah itu, Uzair kembali ke kampung dengan menaiki keledainya. Ia menyaksikan kampung itu sudah banyak diisi oleh manusia.
Ketika melewati orang-orang, ternyata mereka tidak mengenalinya lagi. Ia pun mendatangi rumahnya dan di sana ada seorang wanita buta yang berusia sekitar 120 tahun. Sebagaimana dikisahkan Ibnu Katsir, saat Uzair meninggalkan kaumnya, wanita itu berusia 20 tahun dan sebelumnya mengenal Uzair dengan baik. "Wahai ibu, apakah ini rumah Uzair?" tanyanya. Wanita itu membenarkan dan menangis, sebab selama 100 tahun tak ada orang yang menyebut nama tersebut. Uzair pun memperkenalkan dirinya dan menceritakan tentang kematiannya selama 100 tahun. Wanita itu tak mempercayainya begitu saja. Uzair adalah seseorang yang mustajab doanya, dan ia senantiasa mendoakan orang yang sakit dan tertimpa musibah untuk diberikan kesehatan dan kesembuhan. "Berdoalah kepada Allah agar mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa mengenalimu." Uzair berdoa untuk kesembuhan wanita itu. Kemudian ia mengusapkan kedua tangannya ke mata perempuan tua itu. Atas izin Allah, wanita itu pun sembuh dan bisa mengenali Uzair. Wanita itu kemudian mendatangi orang-orang Bani Israel dan mengatakan bahwa Uzair telah kembali. Namun Bani Israel itu tak langsung mempercayainya. Setelah wanita itu bersaksi siapa dirinya, dengan serta-merta orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Anaknya pun mengenali Uzair dari tanda hitam yang ada di antara kedua pundak. Mereka pun akhirnya meminta Uzair untuk membacakan kitab Taurat, sebab di antara mereka sudah tidak ada lagi yang paham tentang kitab Taurat, karena telah dibakar oleh Bukhtun Nasir. Ayahnya Uzair, Sarukha, telah menyembunyikan sebuah kitab Taurat di salah satu tempat dan hanya Uzair yang tahu tempat itu. Maka ia pun menggalinya dan mengeluarkan Taurat dari dalam tanah. Uzair kemudian merenungi isi Taurat yang telah diingatnya dan orang-orang Bani Israel memperhatikannya. Allah kemudian mengilhamkan padanya isi Taurat dan ia menyampaikan isinya kepada Bani Israel. Sejak saat itulah oleh Bani Israel atau Yahudi, Uzair dipanggil dengan putra Tuhan. Menurut Ibnu As-Sakir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Salam bertanya padanya dan menanyakan panggilan Uzair putra Tuhan itu. Ibnu Salam menjelaskan, ketika Uzair menulis Taurat dari hafalannya, Bani Israel berkata, "Dulu Musa hanya bisa memberikan Taurat kepada kita dengan tulisannya, tetapi Uzair memberikan Taurat kepada kita tanpa tulisan atau kitab." Maka sekelompok orang mengatakan Uzair putra Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 30. Para ulama mengatakan turun-temurunnya kitab Taurat terputus hingga masa Uzair. Menurut Ishaq bin Bishr, pada masanya terdapat 9 kejadian besar, yakni Bukhtun Nasir, kebun San'a, kebun Saba, Ashab al-Ukhdud, Hasyur, Ashab al-Kahfi, Ashab al-Fil, kota Antakya, dan kejadian kaum Tubba, penyembah berhala. Menurut situs Wikipedia, makamnya terletak di Busro, Syam, Suriah sekarang. Sementara itu menurut situs jafarianews.com, makamnya terletak di Irak. Di daratan sungai Tigris terdapat makamnya. Sedangkan situs codquestion.org melaporkan Uzair oleh dunia barat dipanggil dengan nama Prophet Ezra. Sebuah buku yang menceritakan kisahnya ditulis selama kurang lebih 1 abad, sejak 538 sebelum Masehi, dan baru selesai tahun 460 hingga 440 sebelum Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.